Hai teman-teman, selamat datang di Slovenia. Kembali lagi bersama aku Yeni di Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Jadi teman-teman, aku kali ini duduk di sini di meja ini ingin bercerita bersama teman-teman semua yang mengikuti vlog-vlog aku, yang mengikuti kegiatan aku dan juga berkebun, panen, masak-masak semuanya. Aku ucapin terima kasih teman-teman, berkat support dari teman-teman semua. Akhirnya aku sudah mencapai 13.000 subscriber ya. Dan ya, kali ini aku mau sedikit update what is going on, what is happen. Anyway, aku tuh lagi suka banget main di treat teman-teman ya. So, oke, kita kembali lagi ke topik awal teman-teman. Jadi officially sekarang ini kita sudah 1 bulan ya, 1 bulan kita menempati rumah baru ini teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang udah ngikutin vlog kita bangun rumah dari awal, dari tahun 1 tahun lebih kemarin teman-teman kita proses pembangunan rumah ini. Dan puji Tuhan akhirnya kita sudah menempati rumah ini 1 bulan. Meskipun pembangunan rumah kita ini belum selesai 100% ya teman-teman ya, karena masih terus berlanjut. Kita masih pasang-pasang beberapa listrik, stop kontak, terus bagian atas rumah kita juga belum selesai intinya teman-teman ya. Pintu juga belum dipasang teman-teman, karena kita masih custom untuk pintu itu kurang lebih 2 bulanan teman-teman. Dan sofa ini bakalan dikirim besok. Jadi ya satu persatu kita mulai mengisi rumah kita ini teman-teman ya. Anyway, the good news teman-teman, tahun ini kita bakalan punya rencana besar. Kita bakalan seru-seruan tentunya. Kita bakalan pergi ke sebuah tempat, ke sebuah lokasi yang lumayan jauh dan juga perjalanannya panjang teman-teman. Tapi aku nggak mau spill kita bakalan kemana, biar nanti ada yang bilang biar nggak ain gitu ya. Kalau misalnya belum terjadi itu jangan kasih tahu dulu teman-teman. Tapi ini aku cuma mau kita punya beberapa rencana tahun ini. Kita teman-teman kita bakalan pergi ke sebuah tempat yang jauh banget dan perjalanannya lumayan panjang juga. I'm so excited teman-teman, karena inilah adalah salah satu impian aku dari dulu, bahkan sebelum aku pindah ke Slovenia ya. Terus kita bakalan camping juga dalam beberapa hari ini. Kita bakalan camping teman-teman, karena ini kan musim panas ya. Musim panas itu memang warga Slovenia, warga Eropa itu kebanyakan mereka menghabiskan musim panas itu dengan bercamping, pergi ke pantai, liburan, terus mendaki, pokoknya aktivitas outdoor yang yang bebas gitu teman-teman. Kalau di Slovenia, orang-orang sini tuh mereka suka sekali bersepeda di musim panas teman-teman. Padahal terik matahari di musim panas ini kan lagi panas-panasnya. Beberapa minggu yang lalu itu Slovenia bener-bener, bukan hanya di Slovenia teman-teman, di Eropa khususnya itu bener-bener cuaca musim panasnya itu bener-bener hot banget. Bahkan terakhir itu yang terpanas di sini teman-teman, itu di 39 hampir ke 40 derajat Celcius di siang hari. Bayangkan itu. Aku yang sebagai orang Indonesia yang apalagi di Bali yang panasnya juga ngejreng yang teman-teman ya. Mungkin banyak yang bilang, "Oh, kamu tuh orang Asia kok malah lebay banget sih gitu, lebay banget sih sama panas teman-teman." Jujur, aku orang Asia, tapi aku itu nggak suka panas teman-teman ya. Mungkin ada orang yang lebih suka panas daripada dingin, tapi aku sendiri tuh aku lebih suka dingin daripada panas. Jujur, kalau panas itu malah bikin aku tuh kayak sakit kepala, berkeringat, stres. Jadi kayak uring-uringan gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalnya dingin itu malah aku suka banget, karena kita bisa pakai selimut, kita bisa minum teh hangat, terus kita bisa pakai kaos kaki, pokoknya tambah-tambah baju biar lebih hangat gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya panas, terus ada juga yang mungkin yang kenapa kok nggak pakai AC? Kenapa kok rumah-rumah di Eropa itu kok nggak pakai AC teman-teman? Mungkin
teman-teman diaspora yang di luar negeri sudah menjelaskan beberapa ya teman-teman ya. Rumah-rumah di Eropa ini itu memang mereka tidak, dari dulu mereka itu memang tidak dirancang untuk menahan panas di musim panas teman-teman. Utamanya itu adalah menahan panas di musim dingin. Jadi kayak apa ya, kayak rumah itu dibikin sedemikian mungkin untuk tetap hangat di musim dingin gitu teman-teman ya, bukan tetap dingin di musim panas. Jadi kayak mungkin karena sekarang ini udah perubahan global warming juga, jadi musim itu udah amburadul teman-teman ya. Musim panas udah berbeda dari zaman dulu, terus musim dingin juga udah berbeda dari zaman dulu. Semuanya udah sekarang berubah. Mungkin kedepannya rumah-rumah di Eropa bakalan dipasang AC juga. Aku juga rencananya tuh pingin banget pasang AC teman-teman ya. Tapi kan musim panas di Eropa itu tidak seperti di Indonesia yang panasnya itu berbulan-bulan gitu teman-teman ya, bahkan berhari-hari. Kalau di sini itu panas nyentriknya itu paling cuma seminggu teman-teman. Kayak kemarin itu panasnya itu cuma 3 atau 4 hari, tapi setelah itu suhunya itu udah turun lagi, dan sekarang itu udah normal lagi di 25-26 derajat Celcius. Itu udah normal banget, dan itu udah udah nggak se ekstrim beberapa minggu lalu yang panasnya itu bener-bener hot gitu teman-teman ya. Terus musim panas di Eropa itu bener-bener panasnya itu bukan yang kayak kita di Indonesia tuh yang humid gitu ya teman-teman ya, yang bikin berkeringat. Terus kalau di sini tuh panasnya tuh panas kering, ngerti nggak sih teman-teman? Kalau kalian bisa membayangkan, kalian tuh membuka oven yang lagi panas-panasnya itu, kalian buka itu ovennya, itu panasnya kayak gitu teman-teman. Angin pun itu rasanya panas, saking panasnya. Kalau musim panas di sini, kalau lagi ekstrim kayak gini teman-teman, biasanya tuh orang-orang malah mereka tuh nggak mau keluar juga gitu. Malah mereka lebih di dalam rumah aja daripada di luar, bahkan bikin gosong gitu kan teman-teman. Tapi karena memang panasnya tuh luar biasa banget. Selain itu teman-teman, musim panas ini adalah musim yang sangat-sangat aku tunggu juga. Meskipun panasnya nyentrong teman-teman, tapi aku suka banget karena di musim panas ini aku sudah mulai berkebun, dan sayur-sayuranku di kebun itu tumbuh sangat subur banget teman-teman. Aku nggak tahu ya, mungkin tanahnya yang berbeda atau kondisi iklimnya yang tentunya berbeda dari Indonesia. Tapi kalau di sini teman-teman ya, kita nanam apapun itu ya, aku cuma lempar biji atau lempar bibit gitu ya di tanah yang ada di kebun, itu tumbuh teman-teman, bener-bener tumbuh subur banget. Kalau kalian ngikutin video aku sering update kondisi perkembangan sayur-sayuran di kebun. Kalian bisa lihat betapa suburnya tomat-tomat, cabai-cabai, bahkan kemangi pun yang aku bawa bibitnya dari Indonesia itu tumbuh sangat subur banget teman-teman. Terus ada cabai juga, cabai dari Indonesia yang aku bawa itu juga tumbuh subur. Terus ada brokoli segala macem, tumbuh subur banget teman-teman. Aku tuh waktu pertama kali aku kesini tuh kayak heran gitu loh, ya Tuhan, ini tanahnya kok subur banget gitu. Aku nggak tahu ya teman-teman, apakah memang kondisi tanahnya mungkin yang bikin tumbuhan itu subur banget atau gimana. Atau mungkin karena selama musim dingin itu kan tanaman-tanaman kan nggak ada yang tumbuh teman-teman ya. Jadi kayak mereka tuh mungkin menyimpan energi atau menyimpan nutrisi mereka di akar. Terus setelah musim panas itu mereka tumbuh subur, itu juga mungkin mempengaruhi ya. Karena kan selama musim dingin ini semua tanaman itu kayak beristirahat gitu teman-teman ya, kayak tidur panjang selama beberapa bulan. Terus nanti di musim semi itu mereka kayak bangun terus kayak hidup kembali gitu teman-teman ya. Kalau kalian menikmati musim semi, kalian pasti tahu betapa cantiknya bunga-bunga mulai bermekaran, terus pohon-pohon mulai berwarna kehijauan lagi, dan itu sangat cantik banget teman-teman. Jadi setiap musim di Eropa itu ada plus, ada minusnya, dan juga mereka memiliki kayak keunikan sendiri-sendiri gitu teman-teman. Dan apalagi yang aku sukai saat musim panas yaitu
kita tidak lagi banyak berbelanja kebutuhan makanan, terutama sayuran-sayuran, buah-buahan di supermarket teman-teman. Kalau misalnya musim dingin itu tentunya kita masih kayak belanja beberapa sayuran atau buah-buahan di supermarket. Tapi kalau misalnya musim panas itu kita tinggal panen dari kebun, atau aku sebutnya itu supermarket alam teman-teman ya, atau kulkas alam ya. Karena jujur di kebunku ini kita lumayan lengkap ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku mau masak apapun yang ada sayur mayurnya itu aku tinggal jalan ke kebun dan langsung panen gitu teman-teman. Karena kalau beli di supermarket itu harganya juga lumayan teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya beli setiap hari ya otomatis ya mumpung kita punya lahan yang lumayan, kenapa nggak ditanemin gitu kan. Terus apalagi buah-buahan, terus sayur-sayuran di supermarket juga harganya nggak murah-murah banget teman-teman. Lebih baik itu memang kita tanam sendiri, terus kita tahu kualitasnya, terus kita bisa panen dan langsung diolah menjadi makanan yang kita mau. Kayak kemarin itu aku masak pecel teman-teman, yang nonton video aku masak pecel itu semuanya aku ambil dari kebun teman-teman ya. Bahkan sampai toge-togenya itu pun aku bikin sendiri dari kacang hijau itu teman-teman. Saking aku tuh happy banget karena bisa menghasilkan gitu ya, menghasilkan sayur-sayuran yang aku tanam sendiri beberapa bulan lalu dan sekarang ini bisa dipanen gitu. Jadi kayak kebahagiaan tersendiri gitu teman. Terus musim panas di sini itu adalah musim liburan untuk anak-anak sekolah juga. Musim liburan anak sekolah di sini tuh panjang banget teman-teman, karena sekalian bertepatan dengan akhir tahun pelajaran ya teman-teman ya, sama seperti di Indonesia. Cuma di sini libur akhir tahun mereka itu sama dengan musim panas ya. Jadi liburnya itu digabung gitu teman-teman. Bahkan mereka bisa sampai 3 bulan itu libur sekolah di Slovenia. Mereka masuk itu di bulan September kalau nggak salah, awal September gitu, dari kemarin di pertengahan Juni teman-teman. Jadi liburnya tuh panjang banget ya. Aku nggak tahu di Indonesia, kayaknya kalau anak sekolah itu liburnya sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan. Kalau keponakan kemarin kalau nggak salah 2 mingguan teman-teman libur sekolahnya. Kalau di sini teman-teman itu 3 bulanan. Jadi ya kalau musim panas gini sekolah-sekolah sepi, terus jalan-jalan juga lumayan sepi. Tapi yang rame itu adalah tempat wisata teman-teman. Tempat wisata kayak pantai, terus kayak bukit pergunungan, terus kayak tempat camping-camping, danau, sungai, itu biasanya tuh full sama orang-orang liburan teman-teman kalau musim panas di sini ya. Sama seperti kita, aku dan Pak suami kita tuh sangat-sangat suka sekali kalau misalnya musim panas itu udah mulai mikirin nih rencana kita mau camping di mana, terus kita mau mendaki di mana gitu kan. Karena kita berdua tuh punya hobi yang sama teman-teman. Kita tuh punya hobi mendaki ya, mendaki bukit. Sebenarnya aku tuh bukan pendaki yang dari dulu gitu ya, biasa mendaki, enggak teman-teman ya. Tapi kalau misalnya pergi ke alam, terus main di alam, nah itu dari kecil aku sudah terbiasa hidup di alam. Jadi sekarang pun tinggal di desa kecil di Slovenia, itu adalah kayak apa ya, kembali ke masa kecil teman-teman, dimana aku dulu tuh hidup berdampingan dengan alam gitu. Jadi tidak sesuatu yang dari kota besar terus kayak hidup di pedesaan, itu bukan sesuatu yang kayak gimana-gimana. Karena memang aku pernah berada di desa waktu aku kecil dan I love it, aku suka gitu teman-teman. Apalagi sekarang musim panas, kebun-kebun anggur kita sudah mulai berbuah teman-teman. Pohon-pohon anggur kita sudah mulai berbuah banyak banget, dan tentunya sebentar lagi, beberapa bulan lagi kita bakalan panen anggur ya, atau di Slovenia kita sebutnya tergateu ya. Itu kayak ya itu waktunya musim panen gitu teman-teman. Biasanya kita akan mengundang kerabat, sahabat, keluarga, rekan kerja itu untuk panen bersama-sama.
di kebun anggur gitu teman-teman. Itu biasanya nanti kita bakalan panen di sekitar awal September sampai akhir September teman-teman. Semoga nanti cuacanya juga mendukung, dan ya pokoknya nggak sabar banget untuk mengajak teman-teman semua untuk ikut panen-panen online bersama aku Yeni di Slovenia. Pokoknya stay tune terus YouTube aku, channel aku Yeni di Slovenia. Teman-teman bakalan pasti aku ajak teman-teman untuk bolang online ataupun itu jalan-jalan atau traveling online ke suatu tempat. Nah, sebenarnya ada satu kendala lagi teman-teman ya. Aku tuh suka banget bikin video traveling, tapi saat aku lihat penonton di video travelingku itu nggak terlalu banyak teman-teman ya, kayak nggak sebanyak video panen-panen itu. Kayak aku tuh kayak sedikit down, sedikit kayak padahal aku tuh bikin video jalan-jalan tuh suka banget gitu loh. Aku tuh suka banget bikin kayak edit, terus kayak menunjukkan keindahan alam, terus view yang bagus, terus bikin video yang sinematik. Itu aku suka banget teman-teman ya. Terus editingnya itu aku juga suka banget. Tapi setelah melihat hasil saat aku upload di video, terus penontonnya kayak nggak terlalu banyak. Padahal video panen-panenku itu ya sebenarnya cuma ya mungkin sinematiknya kurang, atau ya lebih ke apa adanya sih kalau misalnya panen-panen itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya video traveling kan aku harus menunjukkan suasananya yang real, yang indah, yang bagus, pemandangannya yang menakjubkan gitu kan. Tapi ternyata penontonnya kurang antusiasnya teman-teman. Jadinya itu makanya aku kayak aku tuh masih ragu apakah aku bakal upload video travelingku di YouTube channelku ini, atau aku upload videoku di YouTube channelku yang khusus untuk traveling itu ya, buat teman-teman yang udah subscribe. Jadi let's see bagaimana kedepannya teman-teman, apakah tidak ada. So anyway teman-teman, demikianlah cerita aku, kehidupan, live update kehidupan di musim panas di Slovenia ini teman-teman ya. Puji Tuhan, akhirnya cuaca panas ekstrim udah nggak ada lagi teman-teman ya. Ini beberapa hari ini, minggu-minggu ini bakalan turun, bahkan akan hujan beberapa hari ini. So ya, buat teman-teman yang berada dimanapun, tetap sehat, jaga kesehatan, tetap bahagia, dan jangan lupa mampir di YouTube aku Yeni di Slovenia, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share videoku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching everyone. Bye bye.